Rekamannya. Oke. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang conjunction, adjective clause, dan noun clause. Ini kalau dalam istilah bahasa Inggris, ini disebut dengan kalimat yang kompleks. Nah, ini nanti sangat berguna sekali kalau Anda misal nanti selain tes TOEFL juga kalau Anda nanti tes IELTS, ini sangat dibutuhkan sekali pengetahuan tentang conjunction, adjective clause, maupun noun clause. Oke, sekarang kita akan mulai dari yang pertama, yaitu conjunction. Apa itu conjunction? Baik, saya jelaskan dari awal. Yang pertama adalah sentence atau kalimat. Sentence atau kalimat syaratnya ada dua. Dia harus ada satu subjek ditambah dengan satu verb. Contohnya apa? Contohnya seperti I am a teacher. Saya seorang guru. Mana subjeknya? I. Mana verbnya? Am. Nah, ini yang dimaksud dengan sentence. Harus ada satu subjek dan harus ada satu verb. Nah, di materi hari ini kita akan membahas yang namanya conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction adalah kata sambung. Nah, fungsi dari conjunction adalah menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Jadi kalau kalimat hanya ada satu subjek dan satu verb, kalau kita mau menggabungkan dua kalimat menjadi satu, maka kita menggunakan conjunction. Saya berikan contohnya. Yang pertama ada kalimat I am rich. Subjeknya I, verbnya am. Kalimat ini lengkap karena sudah ada subjek dan verb. Di kalimat kedua ada I work hard. Subjek I, verbnya work. Nah, ini juga kalimat yang lengkap. Nah, dua kalimat lengkap ini bisa saya gabung menjadi satu dengan menggunakan conjunction. Jadi conjunction ini fungsinya menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Contohnya, I am rich because I work hard. Double subject verb kan? Nah, ini bisa kita jadikan satu asal ada kata sambung. Di sini kata sambungnya saya menggunakan because. Nah, conjunction ini letaknya ada yang di tengah, ada juga yang bisa diletakkan di awal. Because, conjunction, kemudian ada subject I, ada verb work. Kemudian ada I subject, verbnya adalah am. Jadi double subject verb digabung menggunakan conjunction. Nah, sekarang saya akan tuliskan polanya. Yang pertama ada SV, C, ada SV, C, SV. Yang kedua ada CSV, SV. Nah, ini adalah pola dari conjunction menggabungkan double subject verb menjadi satu. Nah, jenisnya conjunction ada bermacam-macam. Ada yang kontras, ada yang cause effect, ada additional information, ada waktu, ada result, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menjelaskan perbedaan yang sedikit tentang yang kontras dan cause effect. Di kontras, kita mengetahui ada although, ada even though, ada nevertheless, ada however. Oke. Kemudian ada despite, sama in spite of. Nah, kayak gini ya. Ini akan saya jelaskan bedanya.
Nah, conjunction ini fungsinya untuk sesuatu yang kontras. Misal, dia nggak pernah kerja, tetapi duitnya banyak. Dia nggak pernah belajar, tetapi nilainya bagus. Dia nggak pernah berusaha, tetapi sukses. Itu adalah yang kontras. Nah, kalau also, even though, nevertheless, however, nanti akan diikuti oleh subject verb. Contoh ya, misal. Di sini saya tuliskan although she is rich. Although she is rich, she has no car. Dia tidak punya mobil. Biasanya orang kaya kan punya mobil kan? Nah, ini meskipun dia kaya, dia tidak punya mobil. Nah, di sini saya menggunakan although karena dia kontras, dan sesudah although ada subject dan ada verb. Nah, kalau kita menggunakan despite sama in spite of, maka nanti kita nggak perlu mengisi dengan subject verb. Contoh ya, misal di sini ditulis dengan despite rich, ya, she has no car. Meskipun kaya, dia tidak punya mobil. Nah, jadi nanti nggak boleh diikuti oleh subject verb, bisa diikuti non subject verb, bisa non phrase, bisa adjective, bisa gerund, dan lain sebagainya. Pokoknya nggak boleh ada subject verb. Nah, ini penggunaan untuk yang kontras, although, even though, nevertheless, however, dia diikuti oleh subject verb. Tetapi kalau yang despite sama in spite of, tidak boleh ada subject verb. Berarti SV disilang. Yang kedua, saya akan menjelaskan bedanya because sama because of. Ya. Kalau because, nanti dia diikuti oleh subject verb. Contohnya kayak gini. Because subject verb, because subject verb. Tetapi kalau because of, nanti tidak boleh ada subject verb. Contoh ya, misal. I am rich because of my parents. Saya kaya karena orang tua saya. Jadi because of tidak boleh diikuti subject verb. Dia bolehnya diikuti oleh non atau non phrase. Oke. Nah, inilah sedikit perbedaan. Kita kembali lagi kepada conjunction. Conjunction nanti berfungsi menggabungkan double subject verb menjadi satu. Nah, yang pengecualian adalah despite, in spite of, sama because of, tidak boleh diikuti oleh subject verb. Oke ya. Kemudian, ya, dalam CSV di dalam IELTS, apa penggunaan tanda koma merupakan hal yang mandatory? Yes. Untuk punctuation ini nanti masuknya di grammatical range and accuracy. Jadi kalau Anda bisa menggunakan tanda baca yang tepat, ini nanti nilai grammar Anda akan tinggi di IELTS. Gitu ya. Oke, sekali lagi, ini adalah materi tentang conjunction, fungsinya menggabungkan subject verb menjadi double subject verb menjadi satu. Jadi ada dua kalimat yang berdiri sendiri-sendiri digabung menjadi satu, kita gunakan conjunction. Nah, sampai sini clear untuk yang conjunction? Sebelum saya lanjutkan ke yang kedua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke yang kedua, yaitu adjective clause. Ya. Nah, adjective clause, ini saya tulis ya. Adjective clause ini kalau secara harfiah, ya, adjective clause secara harfiah, ini maknanya adalah kata sifat. Clause adalah klausa atau kalimat. Oke, jadi adjective clause ini adalah klausa yang berfungsi menjadi sifat. Jadi dia adalah klausa atau kalimat yang menjadi sifat. Oke, kapan adjective clause ada? Perhatikan ya, adjective clause selalu setelah kata benda. Ingat ya, adjective clause akan hadir selalu setelah kata benda. Karena dia menjelaskan sifat.
dari kata benda yang ada di depannya. Saya berikan contoh ya. Kalimat ini adalah kalimat yang lengkap. The main subject, kemudian verbnya is, ini adalah sebuah subjek dan verb. Kalimat ini lengkap, ada subjek, ada verb. Yang kedua ada subjek the man, ada verb is. Nah, kemudian di sini saya berikan adjective clause who wears a hat. Nah, who wears a hat ini adalah adjective clause yang fungsinya dia menjelaskan kata benda yang ada di depannya. Jadi sekarang kita bahas fungsi dulu. Jadi fungsinya who wears a hat ini menjelaskan the man. Makanya di sini saya bilang bahwa adjective clause akan ada sesudah kata benda. After noun. The man who wears a hat is my father. Di sini sesudah noun nanti bisa diisi adjective clause. Kemudian pertanyaannya, apakah adjective clause selalu antara subjek dan verb? Tidak. Dia bisa juga di belakang. Contoh ya, misal I meet. Saya bertemu. The man. Laki-laki who wears a hat, yang memakai topi. Anda lihat di sini ada who wears a hat. Dia menjelaskan siapa? Dia menjelaskan objek. Siapa itu? The man. Ya. Jadi dia menjelaskan subjek bisa, menjelaskan objek juga bisa. Syaratnya cuma satu, dia hadir sesudah kata benda. Apakah adjective clause harus ada? Tidak. Yang harus ada dalam sebuah kalimat adalah subjek dan verb. Kalau ada double subject verb digabung pakai adjective clause, tapi kalau Anda mau menggunakan adjective clause, kita taruh dia sesudah kata benda. After noun. I meet the man who wears a hat. The man who wears a hat. Jadi dia selalu setelah kata benda. Oke, sekarang saya tanya. Dari fungsi dan lokasi adjective clause, apakah sudah jelas atau belum? Fungsinya dulu ya, bukan yang jenisnya kayak who, which, bukan, tapi fungsinya dulu. Sudah jelas atau belum? Oke, clear ya? Baik, kalau sudah clear, sekarang saya akan menjelaskan pola atau bentuknya. Nah, karena kita mau menjelaskan benda, nah benda ini ada macam-macam. Ada benda yang berwujud manusia, orang. Ada benda yang berwujud benda atau binatang. Nah, kalau orang nanti ada dua opsi. Yang pertama pakai who, yang kedua pakai whom. Oke ya, jadi pakai who sama pakai whom. Kalau pakai who, ini nanti dia akan diikuti oleh verb. Kalau pakai whom, dia diikuti oleh subject verb. Contoh ya, misal nih ya, the man who wears. Di sini pakai who, setelahnya menggunakan verb wears. Maka habis who diikuti oleh verb. Benar ya? Oke. Tapi kalau whom, nanti dia diikuti oleh subject verb. Contoh ya, misal the man whom you meet in my office is my friend. Subjeknya mana? The man. Pakai whom kenapa? Karena setelahnya ada subjek dan verb. Ada subjek dan verb. Dan Anda perhatikan, subjek di sini berbeda dengan benda di sini. Di sini kan pakai man kan? Di sini nggak boleh nanti pakai he. Jadi subjeknya harus beda. Ini man, orang laki-laki kan? Kalau you kan kamu. Berarti harus beda. Kalau Anda ganti misal the man whom he meet, kayak gini nggak bisa, kan sama ini. Oke.
lelaki yang kamu temui. Bukan lelaki yang dia temui, tapi lelaki yang kamu temui. Lelaki yang kamu temui di kantor saya adalah teman saya. Jadi habis whom, subjek verb, habis who diikuti oleh verb. Nah, untuk benda kita menggunakan which. Nah, kalau which nanti boleh langsung diikuti verb atau diikuti oleh subjek verb. Contoh ya, misal mobil, the car. Ya. The car which has red color is mine. Mobil yang berwarna merah adalah punya saya. Subjeknya the car, verbnya is, adjective clause-nya which has red color. Habis which diikuti verb boleh. Saya pengen contoh yang subjek verb dong. Oke, saya buatkan ya. The car which I have, yang saya miliki, has, red color, memiliki warna merah. Nah, di sini which I have ini adalah adjective clause menjelaskan mobil. Jadi habis which bisa menggunakan verb, bisa menggunakan subject verb. Nah, ada adjective clause yang kita bisa gunakan baik orang maupun benda. Apa itu? Kita bisa gunakan that. That ini bisa untuk semua. The man, that. The man, that. The car, that. Itu bisa. Ya. Jadi who, whom, which bisa digantikan dengan that. Nah, nanti ada lagi who sama where, tapi who sama where saya akan jelaskan nanti di contoh soal. Nah, sekarang pertanyaan saya, adjective clause untuk who, whom, which, apakah sudah jelas? Oke, jelas ya? Oke, whose tadi ya sudah saya jawab ya. Jadi whose nanti akan saya jelaskan di contoh soal. Kemudian, oke, sudah. Who pada who, where dapat dikatakan subjek. Oke, tidak ya. Jadi who itu sebagai kata sambungnya. Menghubung dua subjek. Oke, kalau pakai whom, the man menjadi objek. Yes, oke. Kemudian yang lebih baik atau lebih akademik dari who, whom, which, dan that, semuanya akademik. Kemudian, oke. Apakah polanya sama ya? Oke, sekali lagi ya tentang that ya. Ini simple ya, perhatikan. Penjelasan saya sangat simple. That bisa menggantikan 1, 2, 3. Ya kan? Berarti that bisa diikuti apa? Bisa diikuti verb boleh. Bisa diikuti subjek verb boleh. Kenapa? Karena dia menggantikan semuanya. Simple ya? Oke. Kalau whom nanti diikuti oleh subjek verb. Oke. Ya. Kenapa tidak boleh? Oke. Misal ya, ini pertanyaan dari Mbak Intan. Kenapa nggak boleh? Misal nih ya, saya punya teman namanya Ahmad. Ya, misal Ahmad ya. Ini Ahmad. Oke. Terus Anda ketemu Ahmad di mana? Di pasar. Oke, saya ngomong. Laki-laki yang dia menemui adalah Ahmad atau laki-laki yang kamu temui adalah Ahmad? Yang pertama apa yang kedua? Coba dijawab. Yang pertama apa yang kedua? Laki-laki yang dia menemui adalah Ahmad atau laki-laki yang kamu temui adalah Ahmad? Jadi jelas ya, kenapa kok nggak boleh pakai subjek yang sama? Masa orang ketemu sama dirinya sendiri? Kan nggak mungkin kan? Laki-laki yang kamu, laki-lakinya siapa? Ahmad. Yang nemui siapa? Ahmad. Nah, kan nanti nggak nggak logis kan kalimatnya. Laki-laki yang kamu temui adalah Ahmad. Clear ya? Oke, clear teman-teman? Baik, kalau sudah clear, oke.
Kalau Ahmad ditemui oleh yang laki-laki bagaimana? Maka you have to mention subjek yang kedua ini siapa. Ya. Kata ganti itu boleh kita lakukan kalau nanti ada bendanya. Ya. Kata ganti itu nanti boleh kita lakukan kalau kita ada bendanya. Jadi misal kayak gini, Anda mengatakan he is my friend. Orang tanya, he-nya siapa? Kan Anda harus menjelaskan dulu kan. Misal ya, Ahmad is my friend. He has a car. Anda mengatakan he has karena sudah ada Ahmadnya di situ. Oke, clear ya penggunaan kata ganti. Jadi kenapa kok kita nggak boleh menggunakan kata benda di situ? Karena harus subjek yang berbeda. Kalau was gimana? Tadi sudah saya jelaskan. Was saya jelaskan di soal. Oke. Yuk, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu noun clause. Kalau yang di bagian adjective clause, tadi dia menjelaskan noun. Ya, menjelaskan noun. Jadi non-adjective clause. Nah, sekarang kita akan membahas noun clause. Oke, noun clause. Noun clause itu apa? Kalau adjective clause, klausa kata benda. Kalau noun clause ini adalah klausa, kalau adjective clause klausa kata sifat, kalau noun clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, polanya dia apa? Polanya adalah CSV. Ini polanya. Perhatikan. Saya minum air. Subjek dan objek selamanya akan berbentuk noun, akan berbentuk kata benda. Tidak bisa kata sifat, tidak bisa kata kerja, tidak bisa kata keterangan. Saya minum air. Ini noun, oke? Nah, noun dalam subjek maupun objek bisa dirubah menjadi noun clause. Subjek, verb. Nah, ini noun clause. Ada conjunction, ada subjek, dan ada verb. Ini namanya noun clause sebagai objek. Saya jelaskan ya. Yang pertama, objeknya berupa kata. Kata itu apa sih? Ya kayak gini, water ini kata. Kata apa? Kata benda. Maka di sini saya sebut objeknya berupa noun. Tetapi yang kedua, objeknya berupa non clause. Apa polanya non clause? Conjunction, subject, dan verb. I drink what you drink. Kamu minum apa? Saya minum apa yang kamu minum. Nah, sebenarnya water sama apa yang kamu minum kan sama. Kamu minumnya apa? Air. Saya juga minum air, berarti I drink what you drink. Saya minum apa yang kamu minum. Nah, cuma objeknya beda. Yang pertama berupa kata, yang kedua berupa klausa atau kalimat. Ada conjunction, ada subject, ada verb. Kapan saya boleh pakai non clause sebagai objek? Anda boleh pakai kapanpun. Mau objek non, silahkan. Mau objek non clause juga silahkan. Oke. Nah, kata sambungnya ini berbeda sama yang kata sambung yang pertama. Kalau pertama kan pakai also, even though. Kalau ini pakai apa? Pakai 5W, ya, 1H sama that. Nah, ini ya. Loh, that tadi katanya pakai adjective clause. That juga bisa untuk non clause. Apa bedanya? Habis ini kita akan bahas. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. I drink water berarti objeknya berupa non, berupa kata. I drink what you drink ini objeknya berupa klausa, non clause, yaitu adanya conjunction, ada subject, dan ada verb. Anda mau pakai atas silahkan, mau pakai yang bawah silahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya non clause dengan adjective clause? Ya, kalau adjective clause tadi habis non diikuti adjective clause. Ya enggak? Coba kita lihat. Ya kan? The man who wears. Ini kan adjective clause kan?
depannya adjective clause apa? Non. Ya kan? Maka setelah non diikuti oleh adjective clause. Tapi perhatikan ini. I drink what you drink. Sebelum adjective clause apa ini? Sebelum adjective clause apa ini? Apa? Verb. Berarti verb diikuti oleh non clause. Simpel kan bedanya? Jadi kalau adjective clause di depannya noun, kalau non clause di depannya adalah verb. Jadi dari polanya saja dia berbeda. Kalau adjective clause tadi menjelaskan kata benda di depannya, kalau non clause dia menjadi objek dari verb yang ada di depannya. Ini kan objek kan? Tapi bentuknya berupa non clause. Oke. Nah, sekarang ini yang pertama. Jadi objek bisa non clause. Nah, sekarang kita lihat kalimat kedua. Water is good. Subject verb. Ya, subjeknya berupa noun. Kemudian kita lihat ada what you drink. Verbnya adalah is. Nah, Anda lihat ya. Yang pertama, subjeknya berupa noun. Kata. Yang kedua, subjeknya dia berupa noun clause sebagai subjek. Nah, Anda lihat ya. Jadi kalau subjek berupa noun boleh water is good, teacher is a great work, dan lain sebagainya. What you drink ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Jadi kalau noun clause berfungsi sebagai subjek, nanti polanya kayak gini. CSV, V. Mana subjeknya? Subjeknya ini, CSV. Ini namanya noun clause sebagai subjek. Kalau ini noun clause sebagai objek. Jadi bedanya kalau noun clause sebagai objek nanti modelnya kayak gini. SV, CSV. Ini objek, ini subjek, ini verb. Tapi kalau dia sebagai subjek, maka habis non clause langsung verb. What you drink, apa yang kamu minum, is good for health. Adalah baik untuk kesehatan. Nah, subjeknya di sini dirubah menjadi non clause. Water noun, what you drink adalah non clause. Jadi sekali lagi fungsinya non clause menggantikan objek dan menggantikan subjek, dia polanya CSV. Oke. Nah, sampai sini kira-kira sudah ada gambaran belum tentang non clause. Habis ini kita akan latihan membedakan apakah ini non clause ataukah ini adjective clause. Is itu verbnya ya. Oke, ya, is ini adalah verbnya. Subjeknya mana? Subjeknya bisa water, ya kan? Subjeknya bisa non clause, gitu ya. Kemudian setelah non clause pasti SV, setelah non clause pasti SV. Yang mana? Sebentar ya. Setelah non clause pasti subject verb. Sebagai apa? Non clause-nya sebagai apa? Non clause-nya sebagai apa? Non clause-nya, oh ya, ini ya polanya ya dari Kak Lina, CSV. Kemudian apa conjunction-nya mesti 5W1H untuk non clause? Ya, 5W1H sama that. Kemudian ada teman yang tidak bisa join, oke. Berarti non clause plus verb ya. Oke, bukan non clause plus. Oke. Dilihat dulu non clause-nya sebagai apa ya dari Kak Elin. Kalau non clause-nya dia sebagai subjek berarti habis non clause verb. Tapi kalau non clause-nya dia sebagai misal ya, non clause-nya ini dia sebagai objek, maka setelah non clause nggak boleh ada yang lain, ya. Kayak gini, ini kan nggak ada setelahnya non clause, nggak ada yang lain, dia cukup titik. Kemudian cara membedakan dengan adverbial clause, kalau adverbial tadi 2 kalimat jadi 1.
ya. Dua kalimat jadi satu. Oke. Tapi kalau yang non-clause, objeknya atau subjeknya dirubah menjadi conjunction subject verb. Apa beda non-phrase dengan non-clause? Kalau non-phrase nggak ada subjeknya. Misal ya non-phrase itu apa? The University of Cambridge, itu non-phrase. Ada verbnya nggak? Nggak ada. Maka itu adalah non-phrase. Cara membedakan dengan participle, participle nanti padanannya dengan adjective clause. Kalau adjective clause itu ada kata sambungnya, kalau participle tidak ada. Oke ya. Nah, sekarang kita fokus ke adjective clause dan non-clause. Oke, ini ada 6 kalimat. Tugas Anda adalah membedakan mana yang non-clause, mana yang adjective clause. Silakan dilihat dulu ya. Mana yang non-clause, mana yang adjective clause. Saya kasih dulu ya. Kalau non berarti diisi adjective clause, kalau verb berarti diisi non-clause. Jangan dijawab dulu sebelum saya perintahkan submit. Ya, oke. Penggunaan that sebagai conjunction berarti kalau that sebagai conjunction kan diikuti subject verb atau diikuti verb. Kalau that sebagai itu ya sudah dia sebagai objek. Misal ya I like that. Kira-kira sebagai conjunction atau sebagai itu. You see that? Itu kira-kira that-nya sebagai conjunction atau itu. Sebagai conjunction atau itu. Oke, jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Ini ya. Acuannya ini ya. Non adjective clause, verb non clause. Oke ya. Nah, nanti cara submitnya, cara nulisnya gini ya teman-teman. Anda tulis yang adjective clause nomor berapa saja, yang non clause nomor berapa saja. Nanti biar rapi. Ya, jadi nanti jangan ditulis satu-satu ya. Jangan satu apa Anda enter, dua apa Anda enter. Oke ya. Oke, AC apa saja, NC apa saja. Oke, yuk submit now. Oke, submit now. Yang adjective clause mana saja, yang non clause mana saja. Yuk, semuanya menjawab. Oke, semuanya menjawab. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat caranya ya. Oke, yuk kita lihat nih. Kata sambungnya mana saja? Satu that. Ya kan? Dua that. Ya kan? Ini why. Ini whether. Ini that. Ini that. Oke, that-nya ternyata ada 4 ini. Nah, coba kita perhatikan triknya ya. Non adjective clause, verb non clause. Gampang kan? Perhatikan. Ini kan that. Ini kan that. Anda lihat. Nomor 1 dan 2, depannya that ini sama atau beda?
Nomor 1 dan 2, depannya that itu sama atau beda? Beda. Beda kan? Nah, bedanya apa? Di sini bedanya dia pakai non. Di sini dia pakai verb. Beda kan? Nah, meskipun that, kalau depannya beda, maka nanti fungsinya juga beda. Kalau non berarti adjective clause, maka nomor 1 adalah adjective clause. Ya kan? Nomor 2 apa nomor 2? Nomor 2, dia adalah non clause. Nah, nomor 1, 2, clear? Nomor 1, 2, clear? Ini cara mudah membedakan adjective clause sama non clause. Jadi lihat apakah depannya ini non atau depannya ini verb. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga. Di sini ada why. Nah, simple. Depannya ada apa? Depannya why. Depannya ada explains. Oh, berarti ini adalah verb. Ya kan? Kalau verb berarti apa? Kalau verb berarti non-clause. Ya kan? Next. Ya, kita lompat dulu nomor 5, ada that, depannya apa? The man. Benda ya. Karena benda, maka ini adalah AC. Nah, sekarang kita lihat 4 sama 6. 4 sama 6 ini ada conjunction, ini ada subject, ini ada verb, di sini ada verb. Oh, berarti whether you are in or out, ini adalah non-clause sebagai subjek. Jadi subjeknya whether you are in or out. Verbnya adalah is, subjeknya adalah non-clause ini. Kemudian, kenapa kok ini nggak bisa dikatakan adjective clause? Tidak ada ceritanya adjective clause itu di awal kalimat. Karena adjective clause itu menjelaskan kata benda yang ada di depannya. Nomor 6, that every applicant must have, ya. Di sini ada that, ya. Kemudian every applicant subject, ada must have verb, berarti that every applicant must have TOEFL, ini adalah non clause. Verbnya mana? Ya, ini berarti dia adalah non-clause. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi membedakan adjective clause sama non-clause, kita harus lihat depannya kira-kira apa, kemudian posisinya dia sebagai apa. Gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan soal number 1. Oke, kayak weather. Nah, weather itu saya masukkan ke 5W ya. W-nya itu nanti bisa macam-macam, tidak harus 5. Itu nanti bisa kayak weather, whenever, dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, yuk. More practice ya, lebih banyak practice. Oke, number 1. Dolphins from extremely complicated allegiances and, nah karena allegiances ini adalah noun, maka di sini juga harus noun. Kalau non diikuti apa? Adjective clause. Mana adjective clause-nya? Yang tepat adalah yang A, and it is that continually change. Nomor 2. Scientists are now beginning to conduct experiment on. On ini adalah preposisi. Nah, preposisi itu dibagi jadi 2. Yang pertama bisa diikuti non, bisa diikuti oleh non phrase. Ya, bisa non phrase. Karena di sini ada verb, berarti ini non phrase. Mana yang non phrase, non clause ya. Kalau ini subject verb, bukan ya. Kemungkinan B, C sama D. Nah, that ini nggak bisa diletakkan sesudah preposisi. Ya, sesudah preposisi dia nggak bisa. Kalau that nanti sesudah verb atau dia sebagai subjek. Yang bisa siapa setelah preposisi? How. Oke. Nah, karena trigger ini verb jamak, noise pollution subjek tunggal, maka C nggak cocok. Maka jawabannya D, how noise pollution can. Kenapa pakai modal? Modal bisa digunakan kapanpun. Cuma kalau Anda menggunakan modal, verbnya harus verb 1, trigger. Maka nomor 2, jawabannya yang D. Nomor 3, at the end. Ya, preposisi, saya kasih ilmunya, kalau ada preposisi berarti dicoret. Oke.
Alfred Binet subject, develop adalah verb ya. Di sini ada intelligent. Intelligent ini apa? Noun. Berarti kalau ada noun, isinya adalah adjective clause. Mana adjective clause-nya? Ya. Mana adjective clause-nya? Ini bukan, ini bukan, ini bukan, jawabannya D. Oke, tadi ada yang tanya, kenapa ini enggak C? Gampang banget, ini tunggal, ini jamak. Enggak cocok ya. Karena enggak cocok, kita pakai yang D. Next, nomor 4. Nah, ini saya akan pelan-pelan di nomor 4. Perhatikan ya. Ini enggak usah dijawab, jawabannya apa ya? Enggak usah dijawab ya. Oke, saya akan jelaskan. Nanti kalau saya kasih pertanyaan, misal saya tanya ini, Anda jawabannya apa, silakan tulis. Tapi ini nggak usah dijawab ABCD-nya ya. Perhatikan ini. Have, ini kan verb. Oke. At least 4 hours of hazardous material response training, ini juga verb. Verbnya ada berapa? Ada 2. Sekarang pertanyaannya. Boleh nggak kalau saya kasih 1 subjek, sedangkan verbnya 2? Boleh nggak kalau saya kasih 1 subjek, padahal verbnya ini ada 2? Tidak bisa. Kenapa? Karena nanti kalau 1 subjek double verb, jadinya kayak gini. I am, is. Nah, ini 1 subjek double verb. Kayak ini nggak bisa. Karena nggak bisa, berarti all police ini salah. Oke? All police ini salah. Kenapa? Karena satunya ini adalah subjek ya. Dia 1 subjek. Sedangkan verbnya ada 2. Oke? Kalau B, all police officer must, ini juga subjek. Sedangkan verbnya ada 2. Nggak boleh. With, nggak bisa preposisi jadi subjek. Dia dicoret. Maka jawabannya C, that itu adalah conjunction all police officer subject. Must have itu adalah verb untuk non-clause, verb utamanya adalah is mandated. Jadi ini subjeknya panjang banget, mulai that all police officer must have at least 4 hours of hazardous material response training, itu adalah subjeknya. Jadi ini adalah soal non-clause. Gitu ya. Next, nomor 5. Nomor 5 saya tanya. Nomor 5 ini soal conjunction, adjective clause, atau non-clause. Coba dijawab. C, AC, atau NC? Ayo. Mana? C, AC, atau NC? Oke. Masih banyak yang bingung ternyata ya. Kenapa kok saya tahu banyak yang bingung? Karena jawabannya macam-macam. Padahal pertanyaannya jawabannya cuma 1. Antara C, AC, sama NC. Coba saya lihat. Non-clause kata sambungnya apa? Coba dijawab. Non-clause kata sambungnya apa? Non-clause kata sambungnya apa? 5W, 1H, sama Z. Coba, ada nggak 5W, 1H, sama Z? Ada nggak di situ? Ada nggak? Nggak ada. Mana? Nggak ada kan? Berarti dicoret. Adjective clause. Apa saja adjective clause? Adjective clause apa aja tadi? Who. Apalagi? Whom. Apalagi? Which. Apalagi? That. Apalagi? Would. Sama where. Ada nggak? Nggak ada. Ini juga nggak ada. Apa yang ada? Yang ada ini loh ya. Apa ini? Ini adalah conjunction. A spacecraft subject is with verb. Launch verb berarti kurang conjunction subject sama to be. Maka jawabannya yang D. Next, 6. In addition, preposisi ya dicoret. Subject, steward, a white, verbnya was. Writer, non. Tadi sudah saya kasih tahu kalau ada non diikuti adjective clause. Mana adjective clause-nya? Ada 2, who sama whose. Nah, tadi kan ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan, oke. Bagaimana penggunaan whose? Nah, ini saya jelaskan sekarang.
Who. Ini kalau diikuti koma nggak bisa. Jadi kalau who adjective clause harus diikuti oleh apakah verb ataupun subject verb. Berarti yang D salah. Nah, yang benar ini adalah whose. Perhatikan ya. Whose ini digunakan untuk kepemilikan. Ini kalau bahasa Indonesia ya. Ini kalau diterjemahkan menjadi yang titik-titiknya. Misal ya, laki-laki yang rumahnya, yang mobilnya, yang anaknya, yang studinya, yang gelarnya, dan lain sebagainya, dia ini adalah untuk whose. Maka setelah whose wajib ada noun, contohnya whose novels describe. Jadi habis whose diikuti oleh noun. Gitu ya. Oke. Next, nomor 7. Oke, nomor 7. Nah, ini nomor 7 ya. Oke, perhatikan nomor 7. Nomor 7 ada William Samuel Johnson, subject, became adalah verb. Ya, became adalah verb. Nah, ini bisa diisi adjective clause. Adjective clause-nya ada berapa? Ada A sama ada C. Gitu ya. Oke, ada A sama ada C. Kalau pakai who diikuti verb. Benar? Benar. Kalau pakai whom, ini ada yang tanya, apa pakai whom itu dia untuk subject verb. Benar? Benar. Ya kan? Oke. Loh kok bisa dua kalimat ini menjadi apa namanya? Ada dua jawaban yang benar, kita lihat lagi. Tadi ada yang tanya kan, kenapa he kok nggak boleh di situ? Karena ini William itu he, ya kan? Di sini dikasih he, berarti orangnya sama. Kalau sama nggak boleh. Kalau Anda mau tetap pengen pakai whom, diganti. Contohnya, William Samuel Johnson, whom I had helped. Itu bisa. Karena subjeknya harus beda. Kalau subjeknya sama, masa dia membantu dirinya sendiri? Kan nggak mungkin kan? Maka he-nya itu salah, menjadi yang si who had. Nomor 8. Instrumen. Ini noun atau verb. Ini adalah noun. Berarti kalau noun diikuti apa? Ayo, noun diikuti apa, noun? Diikuti, oke, adjective clause ya. Oke. Diikuti oleh adjective clause. Mana adjective clause-nya? Di sini ada pakai what sama pakai which. Yang tepat tentunya yang which the pilot must work. Kenapa nggak pakai yang what? Karena what ini adalah masuk ke non clause. Nah, kalau ke non clause gimana contohnya? Contohnya yang E. I, subject, explain verb. What the pilot must watch ini adalah non clause sebagai objek. Ya. Jadi dia objek yang berbentuk non clause karena depannya ada verb. Padahal di sini ada noun. Jadi kalau noun diikuti oleh adjective clause. Tapi kalau verb maka dia diikuti oleh non clause. Gitu ya. Oke. Ya, nanti yang teman-teman pengen apa namanya? Pengen penjelasan yang lebih lanjut, nanti bisa diulang lagi di video yang akan saya share di grup ya, terkait dengan apa namanya? Pengulangan nomor selanjutnya sebelumnya itu nanti bisa di rewind nanti di YouTube ya. Kemudian minta tolong dijelaskan lagi verbal clause, mungkin yang dimaksud dengan non clause ya. Nah, non clause nanti bisa dilihat lagi di video yang nanti akan saya share ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 9. Nah, nomor 9 juga apa namanya? Jelas sekali ya. Ini ada line. Line itu apa? Coba, line ini verb atau noun? Line itu verb atau noun? Noun. Loh kan gampang kan? Noun. Berarti habis noun diikuti apa? AC. Iya kan? Mana yang AC? B sama D. Berarti ini kan salah kan? Kalau whose tadi apa? Untuk kepemilikan. Ini touching, verb E nggak bisa. Berarti jawabannya D, that touches. Kalau that bisa verb, bisa subject verb. 10. Nah, 10 saya akan menjelaskan penggunaan where. Where ini untuk menjelaskan keterangan lokasi. Yale University established Sheffield Scientific School.
Nah, di sini kita menggunakan where. Kenapa? Karena menjelaskan lokasi. Where engineers were educated. Jadi kita menggunakan where karena di sini ada nama sekolahan, lokasi tempat para insinyur dididik. Maka kita menggunakan where. Kalau yang A, ini enggak ada. Kalau ini were, where engineers were. Oke, berarti ada double were. Salah. Kalau in which, ini nanti sama dengan which, tetapi dia inside of the thing. Ya, kalau in which, jadi nanti lebih di dalamnya. Jadi misal kayak gini ya, saya akan jelaskan bedanya which sama in which. Mungkin teman-teman ada yang penasaran. Oke. Nah, kalau which nanti secara general. Misal ya, the movie which I like is Mission Impossible. Oke ya. Subjeknya mana? The movie. Verbnya mana? Is. Adjective clause-nya mana? Which I like. Movie yang saya sukai adalah Mission Impossible. Kemudian saya mau menggunakan in which. Nanti contohnya kayak gini. The movie in which Tom Cruise played as Ethan is Mission Impossible. Subjeknya mana? The movie. Verbnya mana? Is. In which Tom Cruise played as Ethan. Ini adalah menjelaskan bahwa inside of the movie, di dalam film itu Tom Cruise bermain sebagai Ethan. Maka saya menggunakan in which. So, in which itu menjelaskan inside of the thing. Oke ya? Berarti kita menggunakan, kita menggunakan in which itu jika kita mau lebih spesifik di dalamnya. Yang B itu AC atau NC, kita lihat depannya. Yang B itu AC atau NC. Depannya apa depannya? Depannya adalah non, berarti kalau non berarti dia adalah AC. Gitu ya. Next, nomor 11. Nomor 11 soal apa ini? C, A, C, N, C. Ayo jawab. Nomor 11 soal apa itu? Nomor 11 soal apa? Soal apa? C, A, C, atau NC? Very good. Karena di sini ada because, berarti subject verb. Mana yang subject verb? Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Jawabannya D. The superintendent, verbnya did not want. Ya, kayak gitu ya. Jadi dengan mengetahui pola soal, kita nanti akan mudah mengidentifikasi ini kira-kira butuhnya apa. Kalau yang C, kenapa nggak boleh to here? Ingat ya, to itu nggak masuk verb. Ya, verb itu apa sih? Verb 1, verb 2. Kalau pakai to, berarti harus ada verb lagi di depannya. Contoh, saya pengen minum. Nah, kayak gini, to drink ini adalah verb tambahan. Verb aslinya adalah want, bukan drinknya. Oke? Ya, bukan drinknya. Oke? Kemudian kalau yang B gimana? Subjek, subjek, double subjeknya, nggak bisa. Kalau C langsung SV. Kalau C ya ini S, V-nya nggak ada. To itu nggak bisa, ya. To itu nggak bisa karena depannya harus ada verb aslinya. Ya, padahal jelasan tidak ada where. Tadi sudah saya jelaskan, selain who, whom, which, sama that, ada where sama whose. Nah, where sama whose penjelasannya saya berikan di soal. Nah, yang whose di sebelumnya sudah soal sebelumnya kan, yang where di nomor 10. Tadi saya jelaskan kayak gitu. Clear ya? Oke. Next, nomor 12. Nomor 12 ini kita lihat ada sub, verb. Some part adalah subject, have begun, verb. Berarti sudah ketemu VSV. Kira-kira ini soal C, AC, atau NC? Yuk, soal apa ini? Soal C. Very good.
Berarti kurang apa? Conjunction sama subjek. Jawabannya B, JS. Kenapa nggak yang C? So itu di tengah. Ya, so itu di tengah. Kalau with, gimana ilmu kalau ketemu preposisi? Dicoret. Nomor 13, so verb, they, subject, do not preclude verb. Berarti VSV. Kurang apa? CS. Mana yang CS? Salah. Salah. Ini C, ini C, ini S, ini S. Kenapa jawabannya yang C? Karena however di tengah. Oke. 14. The lender subject will verb. Berarti kurang CSV. Ini subject. Ini CS, nggak ada V-nya. Ini SV, nggak ada C-nya. Maka jawabannya D, CSV. Next, 14. If C, S, V. Ya kan? V berarti kurang subjek. Sama to be. Ya kan? Karena di sini ada block by. Menunjukkan pasif. A, subjek aja. Ini kata sambung, nggak perlu. Ini juga nggak tepat. Yang tepatlah yang B. It is generally blocked by. Jadi kalau ada B sama by, menunjukkan kalau dia pasif. Rubber, subject. Came, verb. Phone, verb. Berarti kurang CS. Mana yang CS? Ini subject. Ini C, verb. Jawabannya yang C, C, S. Kenapa nggak yang D? D ini C, S-nya double. Nggak boleh S double ya. 17. If C. Oke. S. V. Berarti kurang apa? SV. Mana yang SV? Gampang. Jawabannya yang A. Subject verb. Collided itu bertabrakan. Kalau ini nggak ada verbnya. Ini nggak ada verbnya. Ini nggak ada verbnya. 18. The greenhouse effect subject occurs verb. Berarti kurang CSV. Mana CSV-nya? Ini nggak ada, ini nggak ada. Jawabannya adalah yang C. When Earth atmosphere verb. Coba nomor 18 ya. Oke. Di situ kalau yang C ini benar, kalau yang A salah karena habis C langsung verb nggak bisa. Jadi harus subject verb. Setelah CSV BSW, yes. Kemudian nomor 19, all Fabian coastline are living verb, other subject are verb. Berarti kurang SV. Oh sorry, CS kurang CS. Ini S, ini SV. Ini S, jawabannya D, C, S. Ya, gitu ya. Last one, ada C conjunction fluid accumulate. Sorry, ini S, ini V. Second more, ini subject berarti kurang verb. Mana verbnya? Habis of nggak boleh verb langsung, berarti develop salah. To develop salah, the developing salah. Jawabannya yang A. Otitis media sebagai non, verbnya adalah may develop. Nah, yang ingin saya tekankan teman-teman adalah dalam melihat soal kita harus tahu apakah ini subjek verbnya tunggal atau dia double. Nah, kalau double nanti macam-macam. Ada yang pola conjunction, ada yang pola non-clause atau yang pola adjective clause. Nanti tergantung konteks kalimatnya. Oke, sekarang kita masuk ke listening. Siapkan, kita akan latihan untuk listening. Nah, di listening saya berikan tips seperti ini. Jadi ketika Anda nanti mendengarkan soal listening di part A, maka nanti Anda harus hati-hati dengan orang kedua. Dan orang kedua ini ngomongnya apa, nanti akan digantikan dengan ucapan yang lain, tapi maksudnya sama. Gitu ya. Oke, sekarang ada 4 soal, kita mulai. Sebentar, saya share sound dulu. Sebentar ya. Saya kerasin biar mantap. Oke. Ya, sudah. Ya, kita mulai ya.
TOEFL exercise skills 1 through 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Jangan dijawab dulu ya. Jawabnya nanti kalau nomor 4 sudah selesai. Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? TOEFL exercise conversation. Oke, submit now. Yuk, semuanya menjawab 1 sampai 4. Semuanya menjawab 1 sampai 4. Hati-hati dengan orang kedua, dia akan menggunakan sinonim untuk menjebak Anda. Oke. Oke, number 1 saya lihat mostly menjawab A. Kemudian yang kedua mostly kedua menjawab C. Oke. Apakah dia A atau C ya? Habis ini kita lihat ya. Oke. Atau ada juga yang D. Oke. Ya, sekarang kita lihat ya. Number 1. Dia mengatakan apa? Question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Let's stop and get something to drink. Ayo berhenti, kita minum sebentar. Kemudian si cowok mengatakan, Some coffee would be nice. some coffee would be nice. Oke, some coffee would be nice. Dia mengatakan kopinya menggunakan es atau tidak? Coba dijawab di kolom komentar. Dia mengatakan kopinya menggunakan es atau tidak? Tidak kan? Maka tambahan some coffee would be nice. Some coffee would be nice itu nggak boleh ditambahkan dengan ice coffee karena nggak ada statementnya dia mengatakan ice coffee. Nah, dia akan menggunakan kata yang lain yaitu a drink seems like a good idea. Nah, ice coffee, drinking coffee, nah itu adalah jebakan. Jadi suara yang mirip bisa jadi dia adalah jebakan. Nomor 2. What does the woman mean? Number 2. Let's go for a walk in the park. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. No, not today. It's too cloudy and cold. Oh, hari ini terlalu cloudy, terlalu berawan dan terlalu dingin. Berarti dia pengennya apa kesimpulannya? She would prefer a sunny day. Dia pingin hari yang cerah. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang A. What does the woman mean? Nomor 3. Sheep. Trouble sleeping at night. Number 3. I have trouble sleeping at night. Saya punya masalah dengan tidur malam. You could try counting sheep. You can try counting sheep. Kamu bisa mencoba menghitung kambing. Apa maksudnya? You should try something monotone to get to sleep. Dia harus mencoba sesuatu yang monoton agar bisa tidur. Nomor 4. Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Oke, apa kamu sudah mendengar ada perubahan syarat wisuda? Yes, and I just can't believe it.
Yes, and I just cannot believe it. Saya nggak bisa mempercayainya. Nah, believe it itu diplesetkan sama dia menjadi the changes are believable, itu salah. Yang tepat adalah sinonim what has happened is incredible. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Jadi nanti kalau listening di part A, nanti Anda harus fokus ke orang kedua, dan orang kedua ini biasanya akan menggunakan kata yang lain untuk mengecoh Anda. Baik teman-teman, demikian untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan ilmu baru teman-teman untuk meningkatkan skor TOEFL Anda. Terima kasih, see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya.